Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun. Anak-anak semuanya, hari ini adalah kita akan belajar dengan tema rendah hati, hemat dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Materi ini adalah KD 3.1. Dalil yang berkaitan dengan rendah hati, Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Nanti kita juga akan belajar tentang arti mufradat, kemudian kandungan Surat Al-Furqan ayat 63, dan di dalamnya juga akan kita pahami bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah, serta yang terakhir memahami hukum bacaan mad. Yang perlu kita ketahui anak-anak, setelah belajar materi ini, bukan hanya belajar, tapi diharapkan agar kita dapat mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, rendah hati dan sederhana. Sikap mulia yang diharapkan dengan mencintai Al-Quran, menjadi anak yang rendah hati, santun, hidup hemat dan sederhana, tidak sombong atau takabur. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Berikut ini adalah tentang dalil rendah hati. Ingat, Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Karena tadi adalah yang pertama membaca. Kita harus bisa membaca Al-Quran. Yuk sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Rendah hati itu anak-anak adalah sikap terpuji, sikap sangat mulia. Dia merasa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Atau boleh dikatakan tidak sombong. Nah, ayat yang lawan daripada rendah hati itu adalah sombong. Larangan sombong di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Allah tidak menyukai jika kita merasa sombong. Kemudian berikutnya adalah hemat. Apa arti hemat? Hemat itu adalah membelanjakan harta dengan secukupnya, tidak berfoya-foya. Quran Surat Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu dinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak perhatikan, di sini ada Ibu garis bawahi musrifin. Ini Ibu jelaskan sedikit dulu, bahwa kalimat la yuhibbul musrifin ini merupakan hukum bacaan mad arid lisukun. Nanti akan kita bahas di selanjutnya, tapi di sini Bu jelaskan dulu apa itu mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu adalah apabila mad tabi'i berada pada akhir ayat jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan, maka dia dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Ini Ibu garis bawahi. Perhatikan ya. Ini
kasroh dari huruf fa, kemudian ketemu dengan ya sukun. Ini mad tabi'i. Jatuh pada akhir ayat, ini sudah dekat dengan ayat, tapi pada huruf yang sebelum diwakafkan. Begitu juga dengan yang di sini nanti, kafuro ini mad iwad. Di ayat ini apa anak-anak? Ini harus kita tahu bahwa seorang pemboros itu yang menghambur-hamburkan harta, yang membelanjakannya, sementara yang dibelanjakan itu kadangkala tidak bermanfaat, terlalu berlebih-lebihan, maka mereka itu adalah saudaranya setan. Tentu anak-anak nggak mau jadi saudara setan, bukan? Kalau memang tidak mau jadi saudara setan, maka ketika berbelanja diberikan oleh orang tua jajan, jangan dihabiskan. Dikasih 100.000 lewat semuanya. Nah, ini tidak dibenarkan. Kemudian ada satu lagi ayat tentang boros. Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan itu. Nah, di sini juga ada ibu garis bawahi. Syayatin, ini juga ada mad tabi'i, kemudian ini ada tanda waqaf. Kalau kita berhenti ikhwana syayatin, nah ini juga termasuk mad arid li sukun. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, ini apa ini? Ini adalah mad iwad. Apabila fathah tanwin berada pada akhir ayat, maka dibaca fathah biasa dengan panjang 2 harakat. Ingat ya anak-anak ya. Nanti selanjutnya ada juga pembahasan, tapi ini karena ketemu duluan, ibu garis bawahi biar kalian paham. Baik, berikutnya adalah materinya arti mufradat. Nah, ini tidak perlu ibu bacakan, anak-anak cukup melihatnya. Kalau belum bisa baca Quran, nanti panggil gurunya ditanyakan ini bacaannya apa. Tapi ibu yakin anak-anak semua sudah belajar Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim harus wajib membaca Al-Quran, harus bisa. Nanti kalau sudah kita membiasakan sehingga bacaannya menjadi lancar. Nah, ini ada artinya di bawahnya. Ibadi ini hamba. Kalau wa ini artinya dan. Rahman, Allah yang maha pengasih. Allazi. Nah, ini termasuk orang-orang karena di sini yamshuna yang berjalan. Allazi orang-orang ini termasuk siapa adalah hamba Allah yang pengasih. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi, ardi bumi, ala atas bumi. How now dengan rendah hati. Dan wow itu dan wa iza apabila khotabahumul ini ada lam di sini ke lanjutannya, ini artinya menyapa mereka. Jahilun orang-orang bodoh. Masa jahiliyah itu orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap kalau gunung tinggi ada penghuninya, laut yang dalam ada penghuninya, maka cara berpikir mereka itu adalah bodoh. Maka Allah diturunkan ke bumi adalah untuk menyempurnakan, mengajarkan tauhid, menyempurnakan akhlak mereka yang sangat bodoh. Baik anak-anak, ini bisa dilihat, diperhatikan semua sendiri. Nanti kalau tidak paham, tanyakan ke ibu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kandungan Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63. Di sini kandungannya ada 4. Yang pertama, hamba-hamba Allah itu
harus bersikap rendah hati. Ingat, rendah hati tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi merasa sama meskipun dia adalah orang yang kaya. Yang kedua, tidak sombong. Orang yang tidak sombong maka sikapnya itu lawannya rendah hati. Tapi kalau dia sudah sikapnya sombong maka dia tidak punya sikap rendah hati. Ini adalah akhlak yang sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan seseorang itu tidak akan bisa masuk ke surganya Allah. Ingat seperti yang Ibu mungkin pernah Ibu ceritakan dulu sebelumnya, bahwa Allah pernah menjelaskan dalam hadis qudsi, kesombongan itu adalah pakaianku. Kejayaan itu adalah selendangku. Barang siapa merampasnya, merebutnya dariku, akan kusiksa dia di hari kiamat. Nah, orang yang sombong, kenapa setan harus keluar dari surga? Iblis itu harus keluar dari surga dikarenakan punya sifat sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari api, sehingga dia tidak mau bersujud bersama malaikat yang lain yang sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkan. Kemudian yang ketiga adalah jika ada orang yang menghina ketika mereka berjalan, maka jangan kita menghina dengan kalimat yang sama, mendoakan mereka. Kemudian yang keempat adalah selalu mengucapkan perkataan yang baik. Baik anak-anak, selanjutnya adalah memahami bacaan al dan menerapkannya. Apa itu al? Al terbagi dua, al-samsyah dan al-qamariyah. Al-samsyah disebut juga dengan idgham samsyah. Idgham samsyah apabila alif lam bertemu dengan huruf samsyah, maka alif lamnya tidak terbaca. Ini anak-anak perhatikan contohnya. Ini ada alif, ada al. Nah, alif lam di sini, alif lam disebut dengan al. Ini diibaratkan dengan bintang. Sementara shad ini adalah huruf syamsiah. Diibaratkan huruf syamsiah. Apabila bintang bertemu dengan huruf syamsiah ini artinya matahari. Apabila bintang bertemu dengan matahari, coba perhatikan, bintangnya kelihatan nggak anak-anak? Nah, tentu saja tidak kelihatan. Maka dikatakan di sini adalah tidak terbaca. Meskipun ada huruf alif dan lam, tapi al ini tidak terbaca. Maka langsung wasoifi, wasoif gitu ya. Kemudian yang kedua di sini juga sama, an-naim. Ini jannatun naim, ini tentang surga. Jannatun sambungannya. Jadi ada alif ada lam juga tidak dibaca. Jadi langsung ada tanda tasdidnya. An-naim atau jannatun naim. Al di sini hilang, tidak terbaca ini anak-anak. Hurufnya nih perhatikan. Jadi tidak sama dengan huruf yang di bawahnya, ada ta, sa, dal, zal ya. Perhatikan semuanya. Kemudian al-qamariyah itu apa? Al-qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Izhar artinya dibaca jelas. Qamariyah artinya secara bahasa artinya bulan. Syamsiah artinya matahari. Izhar qamariyah adalah apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka alif lamnya dibaca jelas. Ini contohnya juga. Dia ada tanda sukun. Al-huda, al-ghosyah, al-jahim. Di sini ada alif lamnya tidak terbaca. Ini hurufnya. Ini huruf syamsiah, ini huruf syamsiah. Sementara di sini adalah huruf qamariyah. Jim atau disebut dengan ja kalau iqra, kho. Shin, ta termasuk huruf syamsiah. Jadi anak-anak bisa diperhatikan di sini.
Berikutnya perbedaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Perbedaannya ada 3. Yang pertama, cara membaca. Cara membaca ini tadi was-soifi, sementara di sini dibaca al-hutama, jadi ada lamnya kedengaran. Kemudian terletak pada tanda baca. Tanda baca ada tasdid di idgham syamsiyah, sementara di al-qamariyah ada tanda sukun. Ini anak-anak ya, perhatikan. Kemudian terletak pada huruf-hurufnya. Huruf-huruf hijaiyah ini ada 28 yang tidak termasuk alif lam. Ya, lam di sini ada, tapi alif lam yang satunya tidak termasuk, maka di sini ada 14. Ini huruf syamsiyah. Dan di sini huruf qamariyah. Ini antara huruf qamariyah dan huruf syamsiyah sama sekali tidak ada yang sama. Jadi sangat berbeda. Maka kalau ada pertanyaan, apa perbedaan al-syamsiyah dan al-qamariyah? Yang pertama adalah terletak pada huruf-hurufnya, yang kedua pada tanda baca, yang ketiga adalah cara membaca. Baik anak-anak, kita akan masuk dengan hukum bacaan mad. Mad dalam secara bahasa artinya panjang. Di sini kita akan belajar tentang mad. Mad terbagi 2. Yang pertama adalah mad tabi'i, yang kedua mad far'i. Mad tabi'i ini adalah mad asli. Kenapa dikatakan mad asli? Karena belum mendapat perubahan apapun. Kalau mad far'i, mad turunan, dikarenakan nanti mad tabi'i bertemu dengan apa, maka nanti ini banyak lanjutannya. Yang pertama ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, mad arid sukun, dan mad iwad. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan mad tabi'i? Mad tabi'i adalah apabila terdapat harokat fathah diikuti dengan alif. Ini contohnya di sini, ha, ada fathah, depannya ada alif. Ini adalah mad tabi'i. Berikutnya, mad tabi'i itu adalah dummah diikuti dengan waw sukun. Nih di sini anak-anak perhatikan, ain ada dummah, kemudian ada waw sukun. Ini adalah mad tabi'i juga. Kemudian kasroh diikuti dengan ya sukun. Jim kasroh dibaca ji, kemudian di depannya ada ya sukun. Makanya di sini termasuk mad tabi'i. Fi ini juga sama. Fa kasroh dibaca fi, kemudian ada ya sukunnya. Kita coba baca. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu cara membaca mad tabi'i, itu panjangnya 2 harokat. Atau contoh yang ini anak-anak. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, baik, kita lanjutkan dengan mad wajib mutasil. Apa yang dimaksud dengan mad wajib mutasil? Mad panjang, wajib artinya harus, mutasil artinya bersambung. Jadi bacaan panjang yang mesti dibaca bersambung. Pengertiannya adalah mad wajib mutasil adalah apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Yang mana di sini? Nih anak-anak. Ja, ada fathah, kemudian ada alif. Ini adalah mad tabi'i. Tapi setelah bertemu dengan hamzah, maka tandanya ada di atas seperti ini. Ini namanya mad wajib mutasil. Berapa harokat dibaca panjangnya? Ini mesti dibaca 4 sampai 6 harokat. Bagaimana cara membacanya? Ayo ikutin ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ja di sini harus dibaca panjang, minimal 4 harokat. Ya, tergantung dari lagu juga. Iza mad tabi'i, jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini mesti dibaca panjang, nggak boleh pendek. Namanya wajib ya. Wajib itu adalah harus dibaca panjang. Sekurang-kurangnya 4 harokat sampai dengan 6 harokat. Yang ketiga adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini adalah apabila mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Sebenarnya hamzah dengan alif ini sama anak-anak, nih perhatikan. Tapi kalau hamzah untuk mad wajib mutasil. Kalau alif ini adalah perbedaannya ya. Perbedaannya diperhatikan setelah mad tabi'i lam fathah bertemu dengan alif mad tabi'i. Kemudian di depannya ada alif. Nah, ini yang dikatakan mad jaiz munfasil. Karena kalau hamzah semua itu rata-rata biasanya mad wajib. Tapi perbedaannya anak-anak bisa perhatikan. Ini kemudian juga sama. Mad tabi'i di depannya ada alif. Maka di sini adalah mad jaiz munfasil. Berapa panjang dibacanya? Makanya cara membacanya adalah 2, 4 sampai 6 harokat. Sampai dengan 5 harokat ya nak ya, bukan 6. Bagaimana cara membacanya? Ayo sama-sama atau ikutin, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi dibacanya boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Sekali lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu cara membaca mad jaiz munfasil. Mad panjang, jaiz boleh, munfasil bersambung. Artinya mad panjang yang boleh dibaca bersambung. Baik, berikutnya mad arid. Nah, tadi di atas juga sudah Ibu jelaskan. Mad arid li sukun ini adalah apabila mad tabi'i diikuti tanda waqaf atau mad tabi'i berada pada akhir ayat. Ini di sini nih contohnya di sini anak-anak. Ya. Mad tabi'i kasroh bertemu dengan ya, ini mad tabi'i. Kemudian jatuh pada huruf yang sebelum diwaqafkan. Ini huruf ini nanti tidak dibaca nu tetapi diwaqafkan, maka menjadi nasta'in seperti itu. Ini berapa panjangnya? Dibaca panjang, bisa 2 harokat, bisa juga 4, bisa juga 6. Sama dengan mad jaiz munfasil. Kalau antara ini yang pertama iya, ini ada tasdid, maka di sini harus ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini mad arid li sukun. Kemudian mad iwad. Mad iwad adalah apabila fathah tanwin ini. Fathah tanwin berada pada akhir ayat, maka dibaca fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Jadi tidak panjang sekali anak-anak. Kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, kenapa di sini in juga dibaca panjang? Ini namanya gunnah. Setiap nun bertasdid, mim bertasdid, maka dibaca gunnah. Artinya dengung, mesti ditekan, mesti ditahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Ibu sangat berharap semuanya paham ya. Baik. Ini kita masuk dengan rangkuman, perhatikan arti daripada rendah hati. Apa yang dimaksud dengan rendah hati? Rendah hati disebut juga dengan tawadu.
Dalam bahasa Arab, pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Orang tawadhu berkeyakinan semua kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah SWT. Jadi patut disyukuri, bukannya disombongin ya. Yang kedua adalah hemat dan sederhana membuat kehidupan manusia akan menjadi lebih tenang dan tentram. Sebaliknya, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Yang ketiga, hukum bacaan mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i atau disebut juga mat asli. Kemudian yang kedua, mat far'i disebut juga dengan mat turunan. Yang keempat, yang termasuk mat far'i adalah mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid lisukun, dan mat iwad. Jadi kalau muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan mat far'i? Mat far'i adalah mat yang sudah mendapat perubahan. Karena tadi dari mat tabi'i dia. Kemudian yang kelima, ini jangan lupa diamalkan ya. Baik anak-anak, terakhir adalah tugas. Ini yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama adalah carikan bacaan Al-Samsiah. Dalam Al-Quran carikan 5 bacaan Al-Samsiah atau disebut idgham samsiah. Berikutnya juga sama, bacaan Al-Qamariyah atau disebut juga dengan izhar Qamariyah. Carikan di dalam Al-Quran. Ditulis nanti anak ya. Kemudian satu lagi yang terakhir ini, contoh dari mat tabi'i, contoh dari mat wajib mutasil, contoh dari mat jaiz munfasil, contoh mat iwad dan mat arid lisukun, masing-masing satu. Nanti dicari dalam Al-Quran, ditulis, pertemuan berikutnya dikumpulkan. Ibu sangat berharap semua anak-anak senang dengan belajar agama, ya, semuanya bisa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ini kontak ibu. Yang terakhir adalah jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Ya, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.